takwa menurut pengertian Ali bin Abi Thalib. Takwa menurut Ali bin Abi Thalib al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha agung. Kemudian yaitu wal amalu bitanzil, beramal dengan sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau Anda melakukan amalan mengatasnamakan takwa, tapi tidak ada petunjuk Al-Quran dan Sunnah, tidak disebut sebagai takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Karena takwa adalah wal amalu bitanzil, beramal sesuai dengan apa yang diturunkan dari Al-Quran dan Sunnah. Di riwayat yang lain, Nan Basar bin Haris, yang masih dari Basar bin Haris. Qala berkata Basar bin Haris, Ra'aitu rajulan fi tariqi Syam. Kata Basar bin Haris, aku pernah melihat laki-laki di jalan kota Syam. Syam kalau hari ini berarti masuk wilayahnya itu Palestina, Syria, Lebanon, Yaman ya. Ya dia. Kalau dulu zaman Nabi jenengannya Syam. Tapi kalau hari ini sudah menjadi negara banyak. Di antaranya Palestina, Syria, kalau tidak salah ya. Ya Lebanon, Yaman ya. Ya. Saya lupa itu. Di antaranya Palestina, Syria, Lebanon dan seterusnya. Itu kalau zaman Nabi jenengannya Syam. Kalau hari ini sudah menjadi negara banyak. Nah dulu Basar bin Haris dia pernah melihat seorang laki-laki di jalan kota Syam. Fa'alaihi ngibadatun. Fa'alaihi ngibaatun. Laki-laki itu menggunakan jubah. Qaddaha mustawfizan. Di mana laki-laki itu menggunakan jubah, lantas kemudian dia ikat seperti modelnya orang Bedui. Laki-laki itu menggunakan jubah, lantas diikat seperti ikatannya orang Arab Bedui. Bedui namanya berarti Arab gunung. Lantas fakultu lahu, aku Basar al-Haris al-Hufi berkata kepada laki-laki itu, rahimakallahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatimu wahai laki-laki. Lantas min aina ji'ta, dari mana kemudian kau datang? Lantas laki-laki itu ditanya oleh Basar al-Haris, dari mana kamu datang? Dijawab, qala li, dia laki-laki itu menjawab, min indi, aku datang dari Allah. Zaman dulu jawaban yang seperti ini, jawaban seakan-akan yang mengarah kepada pemahaman tauhid dan tingginya hubungan manusia dengan Allah. Tapi Anda nek nang zaman siki ditakoni, sampean kan ndek, saya datang dari Allah. Sampean dengan stres. Kalau zaman siki, karena nuansa alamnya berbeda. Beda kalau zaman dulu, setiap perkataan itu mengandung nasihat. Maksud dari kalimat tatkala dia ditanya, dari mana Anda datang? Dijawab, dari Allah. Karena kita pahami, setiap manusia pasti berasal dari Allah dan kembali menuju kepada Allah. Sekaligus di dalam perkataan itu peringatan, pengingat-ingat kematian. Tapi nek nang zaman siki sampean ditakoni ya iku ya. Waduh, wah kayak wong genah. Lantas berikutnya fakultu, lantas kemudian aku Basar al-Haris kemudian bertanya lagi, wa illa aina turid, hendak kemanakah kamu itu inginkan, atau hendak kemanakah kamu pergi? Lantas laki-laki itu menjawab, ilaihi, aku hendak pergi menuju kepada Allah. Jawabannya seperti itu. Coba, ini mengandung nasihat. Yang namanya perjalanan manusia dimanapun, kapanpun, Anda di sawah, Anda kemudian di pekarangan, Anda bekerja di instansi,
Anda kemudian dimanapun tidak lepas dari pengawasan Allah. Maksudnya seperti itu. Sehingga laki-laki itu seakan-akan memberi satu pengajaran bahwa manusia dimanapun dia berada pasti akan diawasi oleh Allah. Sehingga tatkala dia ditanya, "Hendak kemana engkau pergi?" "Aku menuju kepada Allah." Maksudnya adalah dia merasa kemanapun langkah kakinya pergi, Allah Maha melihat nanti apa yang ia lakukan. Nasihatnya seperti itu. Sampai bisa ditirunya nek ditakoni wong. Iya. Wah, min aina jita? Ya, dari mana engkau datang? Dengan jawab min indi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini mengandung ya. Kalau zaman dulu menjawab seperti itu pengajaran. Zaman kita hidup ini malah dianggap orang aneh. Kenapa bisa seperti itu? Alam kita yang berbeda, yang seakan-akan alamnya itu jauh dari nasihat dan agama. Sehingga tatkala kemudian kita mengarah kepada nasihat-nasihat agama, dianggapnya menjadi sesuatu yang aneh. Contohnya Bashar Al-Harith ketemu laki-laki itu ya tidak dianggap aneh, malah dia anggap satu pengajaran. Bahkan nanti kalau di dalam kitab ini diriwayatkan di tengah-tengah, ada orang yang ditanya, jawabannya selalu dengan Al-Quran. Setiap ditanya, jawabnya ayat Al-Quran. Masya Allah ya. Setiap ditanya, dia itu dijawab dengan kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Ini Masya Allah. Ini Masya Allah ya. Ya apa lah. Dan berikutnya. Kemudian Bashar Al-Harith Al-Hufi, kemudian dia berkata lagi, "Fakultu lahu," aku Bashar Al-Harith Al-Hufi kemudian berkata lagi kepada laki-laki itu, "Wa fimman najatu yarhamukallahu." Apa yang dimaksud dengan jalan yang selamat? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepadamu. Lantas laki-laki itu menjawab, yang dimaksud dengan an-najatu atau keselamatan atau jalan selamat adalah fit taqwa, satu di dalam takwa. Anda kalau suatu saat ingin selamat, jalannya hanya satu, takwa. Makanya takwa ini menjadi nasihat wajib tatkala khotib naik di mimbar. Karena khotib-khotib di mimbar Jumat, kalimat yang wajib disampaikan kepada jamaah adalah nasihat ketakwaan. Makanya para khotib-khotib di mimbar Jumat seringkali membawakan firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai sekalian orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan makna takwa yang sebenar-benarnya. Dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim atau berserah diri. Sekalipun nganggo bahasa Jawa, ya tetap baik. Ana pengeling-eling di dalam takwa. Monggo jamaah kaum muslimin sidang majelis sholat Jumat. Monggo kula panjenengan sedaya sami-sami ajrih dumateng Allah. Kelawan takwa dumateng Allah. Pengertian takwa yaiku kula panjenengan sedaya netepi sedaya napa kemawon ingkang dipun perintah teng Allah, lan nepi sedaya napa kemawon ingkang dipun benduni teng Allah. Sama, karena takwa itu adalah wasiat yang wajib di mimbar Jumat. Dulu pernah disinggung, takwa pengertian umum, takwa pengertian umum menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Bil imtisalil awamir wajtin nabi nawahi. Ini pengertian umum. Kalau menurut kemudian yaitu menurut Hasan Basri, takwa adalah yaitu menurut Hasan Basri, takwa tapi menurut pengertian Hasan Basri, yaitu takut terhadap segala sesuatu yang diharamkan dan taat terhadap segala sesuatu yang diperintah, hampir sama.
Yang agak sedikit berbeda, takwa menurut pengertian Ali bin Abi Thalib. Takwa menurut Ali bin Abi Thalib, al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha agung. Kemudian yaitu wal amalu bitangzil, beramal dengan sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau Anda melakukan amalan mengatasnamakan takwa, tapi tidak ada petunjuk Al-Quran dan Sunnah, tidak disebut sebagai takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Karena takwa adalah wal ngamalu bitangzil, beramal sesuai dengan apa yang diturunkan dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian wal qannangatu bil qalil, sedikit dia tenang dengan segala sesuatu yang sedikit. Artinya menerima segala apa saja yang menjadi keputusan Allah, yang Allah berikan kepada Anda. Anda segala apa saja yang diberikan oleh Allah di dalam hidup ini, kalau panjenengan tenang, qanaah, tetap beribadah kepada Allah, tidak mempengaruhi iman, jenengane qanaah. Anda miskin, qanaah, tetap tidak mengurangi batasan ibadah, qanaah. Tapi kalau yang namanya kemudian hal itu bisa terkurangi keimanannya, Anda itu bukan termasuk takwa dalam konsep Ali bin Abi Thalib, yang maksudnya adalah tenang sekalipun sedikit. Anda sakit, Anda tertimpa musibah, kalau jiwa tenang tetap beribadah, jenengane qanaah, dan itu termasuk takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Kemudian berikutnya, wal istidadu liyaumil rahil, senantiasa bersiap-siap untuk kepulangannya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga takwa. Artinya kalau Anda beramal soleh, mempersiapkan hari kematian, itu bagian dari takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Kalau kita terjemahkan seperti itu, maka menjadi kalimatnya, laki-laki itu memberi wasiat tentang jalan selamat adalah, yaitu takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, takut terhadap sesuatu yang haram, dan dia taat kepada sesuatu yang memang diperintahkan. Takut kepada Allah karena ingin melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan beramal sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, dan dia menerima segala apa saja yang menjadi ketentuan bagi hamba itu. Lantas kemudian dia bersiap-siap untuk kematian. Maka yang seperti ini semuanya adalah jalan keselamatan bagi Anda yang ingin menghendaki selamat di dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Kadang-kadang kalimat ini kan sering menjadi pembuka tatkala orang-orang mengisi acara-acara tertentu. Marilah kula panjenengan sedaya sami nyuwun dumateng Allah, mugi-mugi Allah paring keselamatan. Dumateng kula panjenengan sedaya kapurih kula panjenengan sedaya ki dipun paringi yaitu kebahagiaan ing dalam kehidupan bebrayan dunia ataupun kemudian dumugi benjang dumugi akhirat. Supados kula panjenengan sedaya selamat ing dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Kan seringkali ngedadi ucapan yang seringkali kemudian diucapkan oleh tatkala kemudian di acara-acara tertentu, karena itu adalah jalan keselamatan. Berarti sampean yang pengen selamat syaratnya siji takwa. Sampean suatu saat ditakoni, sampean kalau Anda suatu saat ada orang kemudian meminta nasihat kepada jenengan, kemudian yang mencarane kemudian selamatkan neraka, takwa. Kemudian menyong sekep sholat, takwa. Kemudian kalau suatu saat supaya saya itu membaca Al-Quran dengan rajin, tidak malas, takwa. Wis mencukupi. Bahkan kalau Anda melihat di dalam yaitu gaya bahasa Al-Quran, ini gaya dalam bahasa Al-Quran. Kalau di dalam bahasa Al-Quran, kalimat mengapa kamu tidak bertakwa, ini menjadi kalimat sindiran kepada pemuka-pemuka Quraisy. Tatkala pemuka Quraisy ditanya, apakah engkau yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab yakin. Kalimat seterusnya disinggung, kenapa tidak bertakwa? Lantas kemudian ditanya lagi, apakah kalian itu meyakini bahwasanya Allah yang menghidupkan dan mematikan? Lantas mereka menjawab, iya. Lantas kalimat berikutnya, kenapa tidak bertakwa? Sampai nek suatu saat memberi nasihat kan di wong penak. Sampai percaya ora Kang,
sampean iki yakin bumi kan langit gaweane Allah, ini ya yakin Allah sing gawe. Nah sampean ngapa takwa? Kalimat sindiran yang digunakan gaya bahasa di dalam Al-Quran, kalimatnya simpel tapi dalam bagi jiwa yang merasa ya kepengen dekat dengan Allah. Kalimatnya simpel, ya ngapa bertakwa. Ngapa yang seolah-olah yang padahal yakin Allah ki sing maha pengampun. Nah ngapa bertakwa? Iku kalimat kalau digunakan di dalam bahasa Al-Quran. Oleh karena itulah laki-laki ini tatkala kemudian ditanya jalan keselamatan, menjawabnya seperti itu seakan-akan selaras dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Lantas kemudian dia memberi poin lagi terkait masalah jalan keselamatan. Jalan keselamatan adalah wal muraqabah. Muraqabah adalah merasa diawasi oleh Allah. Atau keyakinan manusia di dalam dirinya yakin seyakin-yakinnya Allah Maha melihat. Sekarang Anda boleh bertanya, tatkala ada orang mencuri milik orang lain, keyakinan dia terhadap Allah Maha melihat tipis. Kan tipis ya? Sekalipun hati, oh iya Allah Maha melihat, dia ambil, berarti pada saat dia berbuat seperti itu tipis. Tipis terhadap permasalahan keyakinan dia Allah Maha melihat. Bahkan belum menjadi satu pertanyaan bagi kita semuanya. Tatkala kita berbuat dosa, lantas kemudian Anda hadirkan satu pertanyaan, apakah Allah tidak melihat? Pasti kita menjawab semuanya, ya Allah Maha melihat. Lantas kenapa kemudian kau mengambilnya? Lantas kenapa kemudian kau berbuat dosa? Lantas kenapa kemudian kau berbuat maksiat? Karena pada saat itu pula kita menganggap seakan-akan Allah tidak melihat. Mulanya istilah dalam bahasa kitab al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Jika jiwa manusia, di dalam jiwanya, hatinya yang paling dalam hadir perasaan muraqabah, ini keimanan yang Masya Allah. Masya Allah. Contoh soal dulu pernah disinggung, 10 kali lah, oleh ustadz-ustadz, kiai-kiai atau yang lain. Terkait masalah seorang laki-laki di mana kemudian dia duduk di pinggir kali, lantas kemudian dia melihat dalam satu riwayat buah apel, dalam riwayat yang lain buah jeruk, kemudian diambil. Endang di sungai, hanyut di sungai, terbawa arus sungai, buahnya itu lantas diambil. Begitu diambil, dimakan. Karena perasaannya itu merasa diawasi oleh Allah, pikirannya menembus ke langit. Dia berpikir, ini kan ada milik orang lain, ada pemiliknya. Jika aku memakannya, lantas kemudian aku tidak meminta izin kepada pemiliknya, maka makanan ini haram. Nek derek loh untuk kendang. Karena apa? Keyakinan kita terhadap muraqabah, Allah Maha mengawasi, tipis sekali, bahkan kadang-kadang diterjang. Seakan-akan kita memiliki anggapan Allah tidak melihat. Seakan-akan seperti itu. Sebagaimana tatkala kemudian manusia sudah ahli maksiat, ahli dosa, itu seakan-akan telah menutup mata hati dan jiwa. Seakan-akan dia menganggap Allah tidak melihat. Dia sehingga dia ringan tanpa pernah berpikir apa yang ia perbuat telah diperhatikan, telah dicatat oleh malaikat. Dan bagaimana keadaan orang beriman terhadap keimanan muraqabah, maka menjadi keimanan yang sangat baik. Mulai naik muraqabah ini menjadi satu hal, sesuatu yang Masya Allah bagi jiwa manusia. Nek panjenengan memiliki jiwa muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah, Masya Allah. Contoh, ada seorang perempuan yang sangat membuat Imam Ahmad itu menangis. Ada seorang perempuan penyulam, dia itu membuat Imam Ahmad sampai menangis terseduh-seduh. Imam Ahmad adalah ulama madhab di zamannya. Dia dikenal dengan orang yang mampu menghafalkan 1 juta hadis lengkap dengan sanad-sanadnya. Dia pernah dibuat oleh
seorang perempuan yang ahli muraqabah atau dia merasa diawasi oleh Allah sampai kemudian Imam Ahmad itu menangis terseduh-seduh. Menurut riwayat, perempuan itu adalah penyulam. Penyulam kan kerajinan yang menggunakan jarum sulam yang dibuat kerajinan tertentu. Biasanya kalau dia menyulam, dia memanfaatkan cahaya bulan purnama. Oke, kalau ingin menyulam, dia memanfaatkan cahaya purnama. Pernah suatu malam, ada rombongan kabilah yang berhenti di pinggir rumahnya, lantas mendirikan tenda-tenda. Begitu mendirikan tenda, dipasang lampu-lampu yang banyak, sehingga rumah perempuan itu ikut terang oleh cahaya lampu dari kemah-kemah para kabilah yang didirikan di sebelah rumahnya. Lantas wanita itu berpikir, kemudian dia gunakan atau manfaatkan cahaya lampu itu untuk menyulam. Yang biasanya ia menggunakan cahaya purnama. Begitu selesai menyulam, tatkala kabilah itu pergi, dia berpikir, karena apa? Jiwanya merasa diawasi oleh Allah, sehingga sekecil apapun yang tidak ditembus oleh orang yang tidak memiliki jiwa muraqabah, dia yang memiliki jiwa muraqabah, pikirannya tembus menuju aras. Sehingga dia kemudian bertanya kepada Imam Ahmad, "Ya Imam Ahmad, biasanya aku menyulam menggunakan cahaya rembulan, cahaya langsung dari Allah. Aku tahu itu adalah sesuatu yang halal, karena itu cahaya langsung dari Allah. Tapi bagaimana hukumnya tatkala suatu saat aku kemudian menyulam menggunakan cahaya penerangan orang yang mendirikan tenda dari kabilah di sebelah rumahku? Apakah kemudian ini halal apa haram?" Sampai seperti itu coba. Kalau kita udah lampu, udah cahaya, seperti itu. Contoh lagi banyak, kan banyak. Umar bin Abdul Aziz